صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف، واجعلنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنود. أما بعد، إخواني وأخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sampailah kita pada hari ke-10 dari bulan Muharram. Sampailah kita pada Asyura,
hari di mana Ar-Rasul As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Maulal Muttaqin, Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, seluruh keluarga Ar-Rasul, seluruh pengikut Ar-Rasul, seluruh pecinta Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, di hari ini semua mereka berduka dan bersedih. Karena di hari seperti ini, di tahun 61 Hijriah, terjadi pembantaian terhadap darah daging Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Peristiwa yang sangat tragis. Tragis cukup dari judulnya, di mana umat Muhammad membunuh dan membantai cucu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ini adalah sebuah noda hitam dalam sejarah umat Islam, di mana hanya 50 tahun pasca wafatnya Ar-Rasul Muhammad ibn Abdullah, sebaik-baik utusan Allah, sebaik-baik manusia, hanya 50 tahun pasca wafatnya beliau sallallahu alaihi wa alihi, terjadi apa yang terjadi di padang Karbala. Sebuah peristiwa yang mengguncang arsy Allah, mengguncang seluruh alam keberadaan. Riwayat mencatat langit memerah, burung-burung di angkasa, ikan-ikan di tengah samudra, seluruh makhluk Allah, seluruh malaikat Allah menangis dan bersedih atas apa yang terjadi pada hari ini. Peristiwa yang besar, ini mega tragedi. Sekaligus catatan hitam bagi sejarah umat Islam. Bagaimana umat ini hanya 50 tahun sekali lagi pasca wafatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi sudah menggiring cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ke tempat pembantaian. La haula wala quwwata illa billah. Kita yang juga umat Muhammad harus banyak belajar dari peristiwa yang luar biasa ini, agar kita menjadi umat yang tahu diri kepada nabinya, agar kita menjadi umat yang bisa berterima kasih kepada Rasulnya. Apa yang terjadi pada umat itu sehingga mereka sampai pada titik yang sangat menyedihkan, sehingga dalam sejarah yang seharusnya sejarah gemilang Islam, sejarah perjuangan sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia yang menerima sebaik-baik risalah, sebaik-baik kitab suci, itu ternoda dengan apa yang terjadi pada hari seperti ini pada tahun 61 Hijriah. Namun Al-Quran sudah mengabarkan. Al-Quran di dalam ayatnya berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Al-Quran mengatakan generasi yang kadang datang pasca para utusan Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun, generasi itu diberikan dua kriteria di Al-Quran. Adaa'us shalah, mereka melupakan sholat, tidak mengindahkan sholat. Yang dimaksud di sini adalah mereka melupakan Tuhannya, karena sholat itu amududdin, dan seorang hamba yang ingat kepada Allah pasti dia sholat. Kalau ada hamba yang sudah adaa'us shalah, berarti hamba itu sudah melupakan Tuhannya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah, dan pasti ketika
seorang hamba itu melupakan sholat, wattaba'u syahwat, ketika dia sudah melupakan Tuhannya, dia tidak melihat kecuali dirinya, kecuali hawa nafsunya, kecuali kemauan-kemauannya, keinginan-keinginannya, ambisi-ambisinya, kerakusannya, ketamakannya, kepuasannya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Orang yang melupakan sholat dan mengikuti syahwat, berarti orang ini adalah penyembah hawa nafsunya. Al-Quran dalam ayat lain menafsirkan ayat ini, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ketika adha'us shalah wattaba'us syahawat, berarti ilahahu hawa. Jadi sudah tidak ada Rabbul Alamin itu, tidak ada Allah Jalla Jalaluh, tidak ada. Kalau Allah tidak ada, apalagi Rasulnya. Rasulnya juga tidak ada. Kalau Rasulnya tidak ada, maka cucunya juga tidak ada, maka Ahlul Bait sucinya juga tidak ada. Wong Tuhannya saja tidak ada. Bagaimana kita mengharap dari seseorang yang melupakan Tuhannya untuk ingat kepada Rasulnya atau untuk ingat kepada cucu Rasulnya? Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Artinya di setiap generasi, termasuk generasi yang kita sekarang ada di tengah-tengahnya ini, kalau kita termasuk generasi yang melupakan Allah Subhanahu wa taala dan pada saat yang sama menuhankan hawa nafsu kita, maka orang seperti Al-Husain di zaman seperti ini, ketika melawan kezaliman, dia juga akan sendirian, dia juga akan terbantai di tempat pembantaian, sama. Karena itu kita harus mengambil pelajaran dari peristiwa yang luar biasa ini, agar kita tidak menjadi generasi yang adha'us shalah wattaba'us syahawat. Dan kalau itu terjadi, mau Allah kirim 1000 Al-Husain, Al-Husain tetap akan tergiring di tempat pembantaian. Kita akan mendalami di hari yang bersejarah ini tentang Abu Abdullah Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Sepanjang malam-malam bulan Muharram, sejak malam pertama sampai akhirnya kita diberi taufik oleh Allah untuk menghidupkan perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain di hari puncak ini, kita selalu mengatakan perjuangan dan pengorbanan suci. Penting ini ya, perjuangan dan pengorbanan suci. Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kenapa suci? Kenapa perjuangan dan pengorbanan itu suci? Kita akan buktikan lewat keterangan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi mengumandangkan di tengah-tengah umat, dan apa yang dikumandangkan ini diriwayatkan menjadi populer, menjadi tenar, dan bahkan boleh jadi dihafal oleh setiap umat dalam setiap generasinya. Sejak wafatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, semua kita kenal bahwa Ar-Rasul pernah berkata, innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Al-Hasan dan Husain adalah pemuda penghulu ahli surga. Dan sebenarnya ucapan Rasul ini, kalau umat itu jujur menerimanya, jujur menangkapnya, jujur mengamalkannya, tidak mungkin Al-Husain akan tergiring di tempat pembantaian. Saya akan ucapkan sebuah statement fenomenal berkaitan dengan ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi ini. Ketika Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah pemuda penghulu ahli surga, maka ketika Al-Husain mengangkat bendera perlawanan,
Berarti bendera ini adalah benderanya ahli surga, karena yang mengangkat adalah pemuda penghulu ahli surga. Dan sudah barang tentu lawannya adalah ahlun nar. Pemuda penghulu ahli surga ketika mengangkat bendera perlawanan, dan kalau umat itu paham apa yang disampaikan oleh Rasulnya dan jujur menerimanya dan jujur mengamalkannya, maka berarti dia sedang melihat seorang pemuda penghulu ahli surga membawa bendera perlawanan yang bersifat surgawi melawan musuh-musuh Allah yang mereka merupakan ahlun nar. Tidak mungkin ahlul jannah berperang dengan ahlul jannah. Penghulu ahli surga lawannya pasti adalah ahlun nar. Dan saya heran kalau dalam peperangan antara penghulu ahli surga dengan calon-calon hamba yang akan menjadi ahlun nar, kemudian ada orang-orang yang mengambil sikap non-blok. Aneh ini. Kalau Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai sayyidah syababi ahli jannah, dan tidak ada seorang mukmin dan muslim pun yang bisa menolak bahwa dia adalah penghulu pemuda ahli surga, maka lawannya adalah ahlun nar. Idza kana Al-Husain huwa imamun min a'immatil ladzina yad'una ilal jannah, maka musuhnya adalah para imam yang yad'una ilan nar. Dan kita heran kalau kemudian di zaman itu ada orang-orang yang berusaha untuk non-blok. Heran kita. Ada orang-orang yang tidak mau milih surga dan tidak mau milih neraka. Di mana dia ini? Hanya ada dua pilihan, immal jannah wa imman nar. Ketegasan ini perlu saya ucapkan di al-yaum al-ashir, di hari ke-10 dari bulan Muharram, untuk kita, untuk pembicara, agar di setiap situasi dan kondisi di mana bertemu dua panglima, satu panglima yang akan membawa kita ke surga dan satu panglima yang akan membawa kita ke neraka, kita tidak akan pernah non-blok. Kita pasti akan berada di belakang pemimpin. Karena Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebenarnya, kalau orang-orang yang non-blok itu kemudian mereka mengikuti Al-Husain, maka tidak akan terjadi pembantaian di padang Karbala. Pemuda penghulu ahli surga mengangkat bendera perlawanan, kemudian dibiarkan begitu saja, dan bahkan sebagian datang sok menasihati, tidakkah kalian tahu bahwa dia adalah sayyidah syababi ahli jannah? Kenapa kalian masih harus bertanya, harus menasihati dan lain sebagainya? Aneh banget, nggak pas. Ini supaya kita punya ketegasan. Jadi antara hak dan batil tidak ada non-blok, antara surga dan neraka tidak ada non-blok, agar kita ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi kita tidak salah pilih. Karena kalau kita salah pilih, nanti akhirnya kita biarkan orang-orang yang membawa bendera kebenaran ini dibantai oleh orang-orang yang membawa bendera kebatilan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, Asyura yang kita menangis lagi, ternyata Imam Husain itu bukan hanya dibantai, bukan hanya diperangi, bukan hanya dimusuhi, dan bahkan ditinggalkan oleh umat dengan segelintir keluarga dan pengikut setianya. Yang kita menangis bahkan setelah berpuluh abad dari apa yang terjadi pada Al-Husain, bahkan ada tangan-tangan yang berusaha untuk melakukan tahrif dan distorsi
pada hari ke-10 Muharram. Mereka berusaha untuk bagaimana caranya agar pengorbanan dan perjuangan suci Al-Husain tidak lagi diingat oleh umat Muhammad. Dianggap sebuah peristiwa yang telah berlalu, masa lalu. Tidak perlu diingat, tidak perlu dikenang. Ada tangan-tangan yang berusaha, bahkan atas nama agama mereka ingin menjadikan hari ke-10 Muharram, di mana hari ini adalah hari duka cita seluruh pengikut kebenaran. Dia berusaha untuk merubah hari ini menjadi hari bahagia. Kadang-kadang bersembunyi di balik santunan kepada anak yatim. Siapa yang melawan menyantuni anak yatim? Tapi Bani Umayyah sejak awal dia menjadikan 10 Muharram dengan cara-cara yang berbau agama, dengan bungkus agama, santunan kepada anak yatim. Supaya apa? Supaya anak-anak yatim setiap kali menjelang 10 Muharram mereka berbahagia karena mereka akan mendapat santunan. Apa sepanjang tahun ini kurang hari untuk menyantuni anak yatim? Kenapa harus dicari hari untuk membuat bahagia anak-anak yatim di hari terbunuhnya cucu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi? Masih banyak hari. Bahkan mereka tidak segan-segan membuat riwayat-riwayat palsu tentang dikabulkannya taubat Adam di 10 Muharram lah, nanti bertenggernya Perauno di 10 Muharram lah, seakan-akan ini hari kemenangan bagi seluruh para nabi, sementara Ar-Rasul menangis darah. Mereka membungkus apa yang terjadi pada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam dengan kemasan-kemasan agama seakan bagus. Di 10 Muharram ini diterima taubatnya Adam, selamatlah Yunus dari perut ikan, macam-macam, dan semua dirangkai pada 10 Muharram dalam rangka apa? Mengubur perjuangan suci dan pengorbanan Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan umat Muhammad percaya harus didobrak ini. Kebenaran di 10 Muharram harus disuarakan, apapun taruhannya. Silakan, saya mengajak seluruh ulama, seluruh yang masih mencintai Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan seluruh yang masih percaya ketika Rasul berkata bahwa Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Mereka yang percaya bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah penghulu pemuda ahli surga, silakan mereka mengkaji untuk membongkar dusta-dusta Bani Umayyah atas risalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Saya akan bacakan sebuah riwayat. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Namun sebelum riwayat itu saya baca, izinkan saya lewat mimbar 10 Muharram, di hari ke-10 Muharram, di hari tercecernya darah suci keluarga Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, izinkan saya untuk berbicara tentang sesuatu yang pasti. Dan ini seakan umat lupa, padahal ini adalah di Al-Quran 2+2=4. Ar-Rasul diperintah oleh Allah untuk mengatakan kul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Allah memerintahkan Ar-Rasul untuk menyampaikan kepada umat bahwa ketika aku menyampaikan sebaik-baik risalah ilahi, sebaik-baik kitab suci, sebuah agama yang kemudian Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kemudian Allah memerintah Rasul untuk memberikan harga, ongkos, nilai untuk risalah itu. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Berarti ketika ini upah, ketika ini ongkos, maka hukumnya wajib.
Karena itu kita lihat salah seorang ulama besar dari Ikhwanuna Ahlus Sunnah, Al-Imam Asy-Syafi'i, berbicara seperti ini, ya ala baiti Rasulillah hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Wahai keluarga Rasulullah, mencintai kalian adalah kewajiban yang telah Allah turunkan dalam kitab suci, dalam Al-Quran. Bayangkan, mencintai keluarga Rasul itu wajib hukumnya. Namun kemudian umat Muhammad membalas dengan menggiring Al-Husain ke tempat pembantaian. Apa yang mereka fahami dari ayat ini? Sementara Allah mengatakan mencintai Ahlul Bait wajib hukumnya. Mereka sepakat berkerumun, bergerombol, dan sebagian yang lain non blok, padahal wajib loh ini, membela Al-Husain itu wajib. Yang lain non blok, sehingga yang ikut Al-Husain cuma segelintir. La haula wala quwwata illa billah. Ahlul Bait adalah sebuah kepastian. Al-Husain adalah kebenaran yang sangat terang, lebih terang daripada matahari sebenarnya. Bukan sesuatu yang masih diragukan. Terlalu banyak riwayat tentang fadail dan manaqib Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, terlalu banyak. Dan sepanjang malam-malam Muharram sudah kita angkat dan kita bahas. Siapa Al-Husain? Kalau kita mau tahu Al-Husain, Al-Husain itu adalah salah seorang yang Rasul pesankan kepada umat, inni tarikun fikum tsaqalain kitabullah wa itrati ahla baiti. Dalam riwayat para ulama Ahlus Sunnah diriwayatkan bahwa akhir ma takallama bihi Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kalimat terakhir yang keluar dari mulut suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi adalah ukhlufuni fi ahli baiti. Kalau kalian mau menapak tilas jejakku, ikuti jejakku pada keluargaku. Ukhlufuni fi ahli baiti. Tentang pesan Ats-Tsaqalain ini juga merupakan kesepakatan umat. Tidak ada yang sanksi. Mathalu ahli baiti kamathali safinati Nuh. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Saya mau tanya, orang-orang yang tidak ikut Al-Husain itu takhallaf atau enggak? Silakan diterjemahkan sendiri. Orang-orang yang biarkan Al-Husain berjuang sendirian itu takhallaf atau tidak? Silakan ditafsirkan sendiri. Sebab Rasul berkata, "Mathalu ahli baiti kamathali safinati Nuh." Imam Husain sebagai nahkoda perahu Nuh ini mengangkat bendera, berlayar melawan kezaliman. Bagaimana yang tidak ikut? Atau riwayat ini tidak benar, palsu riwayat ini? Keluarga suci Ar-Rasul bukan manusia-manusia biasa. Seperti yang telah kita bahas dan para guru yang lain yang telah membahas di mimbar ini sepanjang malam-malam dari layali al-Muharram. Al-Husain adalah dalam ziarah waris kita baca, assalamu alayka ya waritha Adam safwatillah, pewaris Adam, waris Nuhin nabiyillah, pewaris Nuh, pewaris Ibrahim, pewaris Musa, pewaris Isa, pewaris Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, pewaris Maulal Muttaqin Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai pintu kota ilmu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dalam ziarah waris kita berkata seperti ini, asyhadu annaka qad aqamtas shalah wa ataitaz zakah wa amarta bil ma'ruf wa nahaita 'anil munkar wa ata'ta Allah wa rasulah hatta atakal yakin.
Al-Husain masuk dalam ahlul bait yang suci. Innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Berarti seluruh perilaku Al-Husain adalah kesucian, atau kita hapus ayat itu dari Al-Quran. Kalau orang membaca ayat innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal bait, berarti dia harus sampai pada kesimpulan bahwa ahlul bait suci sesuci-sucinya. Tidak ada noda dalam tindak tanduk dan perbuatannya. Kemudian dalam ziarah waris kita berkata seperti ini, fala'anallahu ummatan qatalatka. Jelas terkutuklah umat yang membantai Al-Husain. Wala'anallahu ummatan zalamatka. Terkutuklah umat yang menzalimi Al-Husain. Wala'anallahu ummatan sami'at bidzalika faradiyat bi. Hati-hati ini boleh jadi kita. Dan terkutuk juga umat yang mendengar apa yang terjadi pada Al-Husain, kemudian dia seakan-akan rela, setuju dia dengan apa yang terjadi pada Al-Husain. La haula wala quwata illa billah. Dan kalau tidak setuju harus berduka seperti ini. Ini tanda bahwa kita tidak setuju dengan apa yang terjadi di Padang Karbala. Harus ada buktinya tidak setuju itu. Wala'anallahu ummatan sami'at bidzalika faradiyat bih. Sepanjang sejarah kehidupan umat manusia ini selalu ada perlawanan antara hak dan batil, selalu begitu. Bainal haqqi wal batil, selalu. Adam alaihissalam, pasca Adam sudah terjadi perseteruan antara Qabil dan Habil. Habil putra Adam mewakili hak, dan Qabil putra Adam mewakili batil. Setelah itu Nuh mewakili kebenaran, dan mayoritas umatnya mewakili kebatilan. Sehingga yang selamat hanya yang naik bersama Nuh alaihissalam. Bahkan putra dan istri Nuh tidak selamat. Ketika menolak kebenaran, tidak ada hubungan kekerabatan, hubungan kefamilian, tidak ada nilainya itu. Meskipun dia anak seorang nabi, kalau menolak nabi tidak selamat. Meskipun dia istri nabi, kalau menolak nabi tidak selamat. Al-Quran yang menyatakan semua hal ini. Perseruan terus sepanjang zaman ini. Pasti ada Fir'aunnya, pasti ada Musanya, pasti ada Namrudnya, pasti ada Ibrahimnya. Dan berkaitan dengan Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dalam sebuah riwayat, kalau musuhnya Musa adalah Fir'aun, kalau musuhnya Ibrahim adalah Namrud, musuhnya Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah As-Sufyaniyun, dan orang-orang yang terfitnah dan tertipu oleh konspirasi dan makar As-Sufyaniyun. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, inna wa alu Abi Sufyan ahlu baitain. Kami kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, dan keluarga Abu Sufyan adalah dua keluarga. Ta'adaina fillah. Kita berseteru. Ta'adaina fillah. Kulna, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam hendak memberi garis. Kulna sadaqallah. Kita berkata maha benar Allah. Mereka berkata wa qalu kadzaballah. Allah berdusta. Terang sekali, nanti akan kita buktikan. Kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, kami keluarga suci Ar-Rasul dengan Alu Abu Sufyan, kita selalu berseteru. Kita mengucapkan sadaqallah, mereka mengatakan kadzaballah. Qatala Abu Sufyan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Abu Sufyan sejak Rasul
mengumumkan bahwa dia adalah seorang nabi sejak awal sampai akhir, terus memerangi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti untuk melakukan makar dan konspirasi, berbagai macam trik dan cara untuk menghabisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah lelah. Silakan baca sejarah Islam. Qatala Abu Sufyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatala Muawiyah Ali ibn Abi Thalib alaihi salam. Muawiyah memerangi Ali ibn Abi Thalib. Tidak ada yang menyaksikan bahwa Muawiyah tidak pernah berhenti memerangi Ali ibn Abi Thalib. Wa qatala Yazid ibn Muawiyah, dan Yazid ibn Muawiyah memerangi Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Was Sufyani, nanti generasi Sufyani di akhir zaman. Was Sufyani yuqatil Al-Qaim Al-Mahdi alaihi salam. Perseruan tidak akan berakhir. Kalau di zaman itu banyak orang yang tertipu dan ikut Muawiyah memerangi Ali bin Abi Thalib, kita tidak boleh tertipu untuk tidak ikut Al-Mahdi. Kalau di zaman itu orang tertipu ketika Abu Sufyan memerangi Rasulullah dan mereka bersama Abu Sufyan, kita tidak boleh keliru. Kita harus selalu bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di 10 Muharram tahun 61 Hijriah, ketika sebagian besar umat ikut Yazid ibn Muawiyah, si penenggak arak, si pelaku kefasikan ini, orang yang menginjak-injak hukum Allah ini, pembunuh berdarah dingin ini, bayangkan, masa orang tidak bisa bedakan antara Al-Husain yang sayyidah syababi ahlil jannah dengan Yazid putra Muawiyah yang mu'lin bil fisq, syaribul khamr, qatilun nafsil muhtaramah. Kenapa harus kabur pandangannya? Kita jangan sampai di zaman perseruan Al-Mahdi Al-Qaim ajalallahu ta'ala farajahu syarif dengan generasi Sufyani, jangan sampai kita salah barisan. Kita akan buktikan bahwa baik Abu Sufyan maupun Muawiyah maupun Yazid tidak percaya pada risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang Abu Sufyan, di saat-saat akhir ketika Ar-Rasul sudah meraih kemenangan gemilang, terjadi Fathu Makkah, sudah kayaknya musuh-musuh Rasulullah sudah putus asa untuk melawan Rasulullah dengan kekuatan, sudah kalah mereka, tidak berdaya melihat kejayaan Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan pun bukan datang masuk Islam. Abu Sufyan dikatakan idhabu fa antumut tulaqa. Rasul sebagai manusia yang rahmatan lil alamin, di mana semua sahabat ketika itu menanti agar Rasul mengambil balas terhadap orang seperti Abu Sufyan yang istrinya itu mengunyah jantung Hamzah paman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul menyempurnakan kasih sayangnya, menyempurnakan rahmatnya. Bahkan Rasul tidak memaksa dia untuk masuk Islam. Idhabu, pergi. Fa antumut tulaqa. Kalian bebas. Tapi apa jawaban Abu Sufyan? Abu Sufyan masih punya lidah untuk berbicara kepada Abbas paman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Fathu Makkah itu, wallah laqad asbaha mulku ibni ahik al-yaum azima. Dia tidak sudi untuk mengakui bahwa kemenangan Ar-Rasul adalah karena kenabiannya, karena kerasulannya. Tidak, dia pantang untuk mengatakan bahwa ini adalah nabi, bahwa ini adalah Rasul. Kepada paman Ar-Rasul, Abu Sufyan berkata, wallah laqad asbaha mulku ibni ahik al-yaum azima. Kerajaan putra saudaramu ini sekarang luar biasa ya, jaya, menang, besar sudah kerajaannya sekarang ini. Kekuasaannya telah meliputi seantero jazirah. Laqad asbaha mulku ibni akhikal yaum azima. Ibn Abbas menjawab, ya Abu Sufyan, innahan nubuwah.
Jangan kamu katakan ini kerajaan, ini adalah kenabian. Innahan nubuwah. Artinya Abu Sufyan bahkan ketika dibebaskan oleh Ar-Rasul sebagai at-tulaqa masih tidak sudi untuk meyakini bahwa kemenangan Ar-Rasul adalah kemenangan nubuwah. Dia masih mengatakan mulku ibni akhi, kerajaan putra saudaramu. Sampai Abbas paman Ar-Rasul menjawab innahan nubuwah. Yang paling membuat mereka sakit adalah ketika kemudian nama Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikumandangkan di menara-menara ketika orang memanggil orang sholat. Yang membuat telinga Bani Sufyan itu sakit adalah ketika mereka setelah mendengar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini membuat sakit telinga orang seperti Abu Sufyan. Dia berkata, lillahi darru akhi Bani Hashim. Unzuru aina wada'a ismah. Lihat di mana Muhammad ini meletakkan namanya. Lihat, dia meletakkan namanya di samping nama Allah, di samping nama Tuhannya. Dia masih menuduh bahwa Ar-Rasul ini adalah orang yang gila popularitas, sehingga perlu menyematkan namanya di samping nama Allah di setiap kali Bilal memanggil umat untuk sholat dengan lantunan azan yang merdu itu. Ketika Abu Sufyan berkata seperti ini, faqala Aliyun alaihi salam, askhanallahu ainaik ya Aba Sufyan. Allahu fa'ala dzalik. Jangan kamu katakan bahwa itu adalah kehendak Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Askhanallahu ainaik. Allah yang merintahkannya untuk seperti itu. Al-Imam Ali kemudian menjelaskan kepada Abu Sufyan, wa rafa'na laka dzikrak. Allah yang memang hendak meninggikan sebutan nama Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan Ar-Rasul ini jenis manusia yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahkan redaksi azan pun adalah redaksi yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Urut-urutannya pun dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangannya. Abu Sufyan melecehkan Ar-Rasul, dianggap bahwa ini orang gila popularitas sampai meletakkan namanya di samping nama Allah Subhanahu wa taala. Sama juga putranya Muawiyah ketika mendengar muazzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, faqala lillahi abuk ya ibn Abdullah. Ini melecehkan. Dia tidak mau nyebut Rasulullah, putra Abdullah, putra Abdullah. Laqad kunta aliyal himmah, kamu ini ambisimu sangat tinggi sekali. Maradita li nafsik illa ayyukrana ismuka bismi rabbil alamin. Kamu sepertinya tidak rela kamu sudah jadi pemimpin, jadi penguasa. Sepertinya kamu ingin meletakkan namamu di samping nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dicatat oleh sejarah umat Islam. Ucapan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sama, Bani Sufyan telinga mereka panas ketika muadzin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian disambut dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ini adalah bukti bahwa mereka sebenarnya tidak pernah meyakini kebenaran Islam, tidak pernah meyakini kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan hal ini ada dalam riwayat Muslimin, silakan dikaji, silakan dibaca. Putra Mughirah ibn Syu'bah suatu hari dia melihat ayahnya itu dalam keadaan sedih, dan putra Mughirah ini berkata kepada ayahnya, "Mali araka mughtamman mundhul laila." Apa, ada apa? Kenapa kamu murung? Kenapa kamu sedih? Qala ya bunayya,
wahai putraku, inni ji'tu min indi akhbathin nas. Aku ini baru saja pulang dari pertemuan dengan orang yang paling keji, yang paling celaka, yang paling hina. Inni ji'tu min indi akhbathin nas. Kemudian putranya bertanya, wa madza? Kemudian Mughirah ibn Syu'bah bercerita kepada anaknya, aku baru saja bertemu dengan Muawiyah. Qultu lahu wa qad khalautu bih. Aku ajak Muawiyah untuk berbicara sendirian. Innaka qad balagta minna ya Amirul Mu'minin. Falau adharta adlan wa basatta khairan fa innaka qad kaburta. Artinya ketika Muawiyah sudah kekuasaannya itu sudah luar biasa pasca terbunuhnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan dia menjadi khalifah ketika itu, kata Mughirah, kekuasaanmu sekarang sudah luar biasa. Walau nadarta ila ikhwatika min Bani Hashim, kenapa kamu harus melakukan penekanan dan bersikap keras kepada Bani Hashim? Saatnya lah kamu tunjukkan sedikit kelemah lembutan. Toh mereka sudah lemah dan kamu sudah sangat berkuasa. Fa wasalta arhamahum fa wallah ma indahumul yaum syai' takhafuh. Kata Mughirah ibn Syu'bah, sekarang ini Bani Hashim tidak punya apa-apa yang perlu kau khawatirkan, tidak punya kekuatan. Semua sekarang berada dalam kekuasaanmu, tunduk padamu, ikut denganmu. Apa kata Muawiyah kepada Mughirah ibn Syu'bah? Faqala li hayhat hayhat. Jawaban cukup panjang, dan kemudian di antara alasan kenapa Muawiyah tidak mau bersikap lembut kepada Bani Hashim, alasannya adalah ini. Wa inna akha Hashim yusrahu bihi fi kulli yaum 5 marrat. Bagaimana aku bisa menganggap mereka ini tidak punya apa-apa, bahwa mereka sudah lemah, sementara nama datuknya, nama Ar-Rasul dikumandangkan 5 kali sehari di atas menara-menara. Para khalifah sebelumku yang berkuasa itu mereka boleh jadi terkenal di zamannya, tapi setelah mereka mati kemudian nama mereka tidak ada yang menyebut. Begitu juga yang kedua, yang ketiga, kata Muawiyah. Tapi Ar-Rasul sallallahu alaihi walaupun dia sudah meninggal, tapi namanya tetap dikumandangkan, dan dari waktu ke waktu, dari saat ke saat dikumandangkan. Bagaimana aku bisa melonggarkan tekananku kepada Bani Hashim? Aku ini akan melangkah sampai terhapusnya azan ini. Dan dia berkata, wa inna akha Hashim yusrahu bihi fi kulli yawm 5 marrat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah fa ayyu amalin yabqa ma'a hadha. Aku ini melakukan apa yang bisa mengekalkan namaku kalau kemudian nama Muhammad ini setiap saat harus dikumandangkan dalam setiap bila memanggil orang untuk sholat. La ummalak. Kemudian Muawiyah mendamprat Mughirah bin Syu'bah. Saran apa yang kau berikan padaku ini? Aku ini sekarang sedang berencana untuk mengubur nama ini. Wallahi illa dafnan dafna. Aku akan melangkah untuk mengubur nama ini. Ini juga tercatat dalam sejarah muslimin. Dan kita kembali kepada Yazid. Yazid juga mengungkap hal yang sama. Ketika akhirnya terjadi apa yang terjadi di padang Karbala, kepala Al-Husain dipisahkan dari tubuhnya, ditancapkan di ujung tombak, dieluk-elukan, dipermainkan, dan kemudian kepala itu digiring dari kota ke kota, dari Karbala ke Kufah, dari Kufah ke Syam. Dan ketika kepala suci Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam datang dan dipersembahkan kepada Yazid di Syam, Yazid melonjak kegirangan, dan dalam saat-saat bahagianya itu dia bersyair dan melantunkan syair seperti ini. Lastu min khindaf. Syairnya cukup panjang, tapi
saya baca yang ada kaitannya dengan ketidakpercayaannya dengan kenabian dan wahyu. Lastu min Hindaf in lam antakim min Bani Ahmad. Sungguh aku bukan dari Bani Hindaf kalau aku tidak berhasil mengambil dendam atau membalas dendam dari Bani Ahmad. Tidak nyebut Rasulullah, dari Bani Ahmad. Maka nafal atas apa yang mereka lakukan. La'ibad Hashimu bil mulk. Sama dengan ayahnya Muawiyah, sama dengan datuknya Abu Sufyan. Dia tidak pernah mengakui apa yang diperjuangkan oleh Rasul adalah berdasar pada kenabian. Dia anggap ini kekuasaan dan kerajaan. La'ibad Hashimu bil mulk. Bani Hashim ini main-main dengan kekuasaan. Fala khabarun ja'a wala wahyun nazal. Bualan Muhammad saja itu ada wahyu, ada berita dari langit. Ada Jibril turun, malaikat turun bawa wahyu, itu bualan Muhammad saja. Dan bayangkan, kita lihat bagaimana umat Muhammad sampai mengizinkan Bani Sufyan untuk menduduki puncak kekuasaan umat Islam ketika itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. At-Tabari, salah seorang sejarawan terkenal dari Ikhwanuna Ahlus Sunnah, ketika mengomentari syair yang penuh kekurangan ajaran dan penuh dusta dari Yazid ini, kemudian At-Tabari berkata, hadza huwal muruk minad din. Ini jelas-jelas keluar dari agama. Wa qaulu man la yarja ilallah, ini ucapan orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada agama Allah. Wala ila dini wala ila kitab, tidak percaya kepada kitab Allah. Wala ila rasulih, dan tidak percaya kepada rasulnya. Wala yu'minu billah, dan bahkan ini tidak layak diucapkan oleh seorang yang beriman kepada Allah. Wala bima ja'a min indillah. Ini bukan ucapan orang yang percaya dengan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perseruan yang hakiki sebenarnya antara hak dan batil. Hak diwakili oleh Ar-Rasul dan keluarga sucinya, dan batil diwakili oleh Abu Sufyan dan Bani Sufyan. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan sebuah riwayat yang menjadi kabar gembira bagi antum para pecinta Ar-Rasul dan keluarga sucinya. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, man nada ya Husain fid dunya nada fil akhirati ya Husain. Barang siapa yang di dunia ini sempat menjeritkan nama ya Husain dalam keadaan ia sedih dan berduka atas apa yang menimpa Al-Husain, maka nanti orang ini di akhirat juga diizinkan untuk mengucapkan ya Husain. Mari kita sebut 3 kali ya. Ya Husain, Ya Husain, ya Husain, Ya Husain, ya Husain, Ya Husain. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, barang siapa yang meneriakkan Al-Husain di dunia, dia juga akan diberi kesempatan untuk meneriakkan ya Husain di akhirat nanti. Dan kemudian di akhirat, di hari perhitungan di mana kita sangat butuh pada syafaat, Allah kemudian bertanya kepada Al-Imam Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, karena kita diizinkan untuk mengucapkan ya Husain di akhirat, Allah bertanya kepada Al-Husain, ya Husain, hal ta'rifu sahib hadzal nida? Tahukah engkau siapa yang menyuarakan suara ini? Kenalkah engkau dengan suara-suara mereka? Fayaqul Imam Al-Husain alaihissalam, na'am ya Rabbi, iya wahai Tuhanku, satu persatu aku kenal suara mereka. Semua aku kenal. Dari mana, siapa, anak siapa, dari keluarga mana, aku kenal suara-suara itu. Na'am ya Rabbi, innahu minal bakka'ina alayya. Dia adalah orang-orang yang di dunia dia menangis untukku, berkumpul, membuat acara, menangis, berduka untukku. Fayatin nida, dan kemudian Allah berkata kepada Al-Husain, Habibi ya Husain, kekasihku wahai Husain, kata Allah, hudhu ilal jannah, angkat dan tarik mereka yang engkau kenal suara mereka ketika berkata ya Husain di dunia,
ajak mereka ke surga. Dan tidak mustahil pemuda penghulu ahli surga diberi hak untuk memberikan syafaat kepada umat Muhammad juga untuk masuk ke surga. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka wa alal arwahil lati hallat bifinaik. Alaikum minna jami'an salamullahi abadan ma baqina. Wa baqiya al-lailu wan nahar wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minna لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجوركم.